Yes, apa kabar untuk kalian yang udah lama nih nggak dengerin gua untuk podcast ya? Kali ini gua akan bahas ya, gue penasaran banget untuk bahas dan gue pengen comeback lagi ya untuk bahas film yang baru aja gue tonton sore ini, Army of the Dead, Zack Snyder. Dan gue akan coba jelasin atau menurut opini gue nih tentang film ini dan juga penjelasan endingnya. Ini film jujur aja ya, 1 bulan lalu tuh gue sangat nantikan ya. Kita tahu sendirilah, kita lihat trailernya, kita lihat eh, hype orang menunggu si Zack Snyder nih yang lagi bener-bener emang lagi booming sih menurut gue ya. Ini sosok sutradara yang orang banyak tunggu, apalagi film yang kemarin terakhir itu Justice League tuh juga menyita banyak perhatian dunia lah, kita bilang lah. Tapi di Army of Death gue udah nonton 2 jam setengah nih film, 2 jam 28 menit kalau nggak salah ya. Gue tonton, gue abisin filmnya. Ini kalau bukan si Zack Snyder ya, jujur ya, ini kalau bukan film Zack Snyder, kalau hanya berdasarkan pemainnya adalah si Dave Bautista, nih mungkin pas 1 jam kurang gue udah ganti channel kali. Jujur, gue mungkin bisa ganti channel karena menurut gue nih film di awal sih memang keren ya, ala film apa ya, kayak film zombie pada umumnya gitu loh. Di awal lu di opening tuh dikasih lihat tuh gimana tuh zombinya tuh keluar dari bus kayak dari tahanan gitu ya, yang dikawal oleh tentara Amerika, terus nyerang semua tentara-tentara di sana. Dan dia jadilah mungkin tuh perkenalan si Zack Snyder untuk si Zeus yang digigit oleh si Zeus, yang rambutnya tuh tahu-tahu pas udah kejadian film udah panjang ya, udah gondrong ya. Jadi kalian mungkin yang udah nonton atau yang belum nonton ya, nih gue jelasin menurut pandangan gue ya. Si Zeus ini adalah kalau si Zack Snyder bilang ini, dan dia dikutipan di beberapa media bilang ini adalah awal cikal bakal nih timbulnya nih zombie ini dari si Zeus. Si Zeus itu kalau gue baca juga ya, dan gue lihat dari penggalan ceritanya ya, tuh berasal dari area 51, yaitu area 51 adalah area terlarang tuh yang biasa tuh Badan Intelijen Amerika atau Tentara Rahasia Amerika tuh kayak melakukan penelitian-penelitian gitu yang katanya nanti akan ada hubungannya sama alien. Jadi nih mungkin karena percobaan uji alien atau apa, jadi menyebabkan nih si Zeus ini lahir. Jadi dia kayak memiliki tuh kemampuan yang seperti bisa berpikir, memiliki kemampuan tuh seperti manusia gitu loh, tapi dengan tenaga dan wujud seperti zombie yang sangat menakutkan. Mungkin ini akan jadi senjata rahasia nih bahasanya ya, kayak tentara atau departemen pertahanan atau departemen keamanan Amerika gitu loh. Lu tau sendiri kan kalau kalian sudah nonton filmnya tuh, yang orang Jepang itu kan bilang dia tuh nggak penting uangnya sebenarnya, tapi dia lebih penting inilah ketika dia bawa contoh darah atau contoh kepala dari yang si istrinya si Zeus itu. Wah itu sih menurut gue sih, dari situ premis ceritanya menurut gue cukup menarik ya. Kalau kita lihat, kalau lu denger premisnya dari situ, menurut gue nih salah satu film yang cukup menantikan. Tapi kalau kita udah nonton ya, kita udah alami nonton, pengalaman kita nonton 2,5 jam, menurut gue nih di film sekitar 15 menit sampai kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi menit ke 15 mungkin sampai 1 jam lebih dikit, itu menurut gue nih filmnya terlihat terlalu bertele-tele menurut gue nih. Kayaknya jalan cerita tuh mereka, cara dia rekrut dari berbagai negaranya itu menurut gue terlalu mudah, dan begitu dengan gampangnya si Dave Bautista itu ngerekrut orang-orang yang temennya itu, ya menurut gue tuh terlalu mudahnya. Dan juga kayak apa ya, kayak gue bilang tuh kayak dia punya jalan menuju ke perbatasan Las Vegas itu menurut gue juga terkesan tuh mudah, tapi tuh terlihat dialog-dialognya ataupun scene-scene-nya tuh, sequence-sequence-nya menurut gue tuh kayak banyak plot hole ya gitu loh. Jadi kita nggak melihat pengembangan karakter dari tokoh-tokoh pendukung si Dave Bautista menurut gue ya. Kalau lu lihat sendiri kan, kalau sampai habis lu tonton tuh pendukung-pendukungnya tuh yang sama motif, yang misalkan anaknya itu mau ngelindungi, alasan dia ikutnya aja udah sedikit kayak terlalu dipaksakan menurut gue, terlalu dipaksakan banget. Terus juga kalau menurut gue ya, dibanding film zombie ataupun film gore ya, kalau lu inget gak film gore tuh yang ada judulnya si No Evil, yang pemainnya tuh yang pemain Smackdown yang Ken itu, yang pakai topeng juga tuh, yang sangat susah mati, itu juga menurut gue
Kalau gue compare sama film ini tuh nggak lebih bagus loh film Army of Dead menurut gue. Memang kalau kita lihat visualisasinya, sinematografinya tuh ya oke lah. Buat gue juga karakter dari zombinya sesuatu yang berbeda dari zombie-zombie yang pada umumnya yang kayak misalkan jalannya pincang-pincang atau nggak memiliki kemampuan apapun. Kalau ini kan zombie bisa mikir, bisa tahu bahwa dia make kayak tameng di kepala itu biar nggak ketembak. Seperti itu. Jadi menurut gue film ini kalau menurut gue ya si Zack Snyder udah ribut masalah mau umumin bahwa ini ada prequel sebelum film ini mulai. Bahkan menurut gue itu sesuatu senjata untuk emang sih prequel itu yang Army of Thieves kalau nggak salah ya. Yang Army of Thieves sama film Las Vegas itu yang animasi 6 episode itu sudah rilis katanya, sudah di dalam masa post produksinya itu, bahkan katanya Netflix itu yang Army of Thieves itu akhir 2021 mungkin sudah bisa tayang. Tapi menurut gue kita nggak perlu jauh-jauh ngomongin tuh prequelnya seperti apa, gimana nanti cara tuh si Zeus mungkin ya, si Zeus itu berkembangnya tuh menjadi akhirnya tuh mewabah ke Las Vegas ataupun dia menjadi orang atau jadi zombie yang pinter tuh menurut gue tuh kenapa ya, menurut gue tuh nggak bikin gue penasaran karena menurut gue Army of the Dead ini menurut gue terlalu mediocre. Jadi ekspektasi gue cukup ketinggian menurut gue, walaupun memang kalau gue bilang ini bisa menghibur ya menghibur sih di saat pandemi gini, di saat kita pikiran mumet, di saat keuangan kita atau situasi ekonomi masih belum pulih karena pandemi ini ya, film ini ya menurut gue cukup menghibur. Tapi kalau kita lihat, kalau kita tarik mundur lagi, apa yang dikatakan Zack Snyder mau sudah buat prequel ya, bahkan 2 prequel, yang satu animasi, satu film yang sudah disiapkan oleh Netflix juga. Menurut gue sih nggak terlalu penasaran ya. Bahkan mungkin ya gue sedikit lebih penasaran kalau ini dibuat sequel ya sebenarnya. Sequel ya, lu tau sendiri kan ada yang selamat si anak buahnya itu yang berkulit hitam, Van der Hoor, yang dia ke Meksiko naik pesawat, dia charter ke Meksiko, tahu-tahu dia nyadar lengan dia kegigit kan. Tapi yang gue bingung juga kenapa dia kok, walaupun dia kan digigitnya sama si Zeus ya, jadi kan dia jadi zombie alpha atau zombie yang memiliki intelektual, tapi kenapa dia nggak langsung jadi zombie gitu loh. Dia kayak kalau lu perhatikan ya di kamar mandi yang ketika dia lagi ngaca itu, dia kayak tersenyum gitu loh, kayak ketawa licik gitu loh, kayak ketawa tuh kayaknya dia pengen menguasai dunia. Atau ketika dia nyampe ke Meksiko nanti mungkin dia akan memporak-porandakan atau menjadi next Zeus ya, mungkin ya kan Zeusnya udah meninggal ya, sang raja sudah mati, udah kepalanya sudah ditembak sama si Scott. Nah mungkin kalau menurut gue ya, kalau dibikin sequel, rasa penasaran gue akan lebih tinggi dibanding kalau dibuat prequel. Karena kalau prequel, kalau menurut gue ya, gimana kota Las Vegas itu dikuasai oleh para zombie itu, mau zombie alpha kayak mau zombie scrambled, itu menurut gue itu nggak bikin gue penasaran. Kalau jadi sisi gue ya, walaupun gue pecinta, mungkin gue penasaran sama karya si Zack Snyder, gue nggak penasaran loh, jujur gue nggak penasaran. Gue akan lebih penasaran, mungkin sedikit lebih penasaran sama si Van der Hoor ini ketika dia turun dari pesawat di Meksiko ini, apakah dia akan menguasai ataukah dia akan bagaimana. Menurut gue itu yang lebih gue penasaran. Tapi menurut gue sosok si Van der Hoor misalkan nantinya akan dibuat sequel, menurut gue juga terlihat seperti kurang aura bintangnya menurut gue ya, atau aura villainnya menurut gue nih kurang kuat nih menurut gue nih. Mau dia jadi protagonis yang seperti saat ini, jadi salah satu tipnya si Dave Bautista, menurut gue juga kurang kurang auranya tuh, aura starnya tuh kurang dapet ya menurut gue. Makanya itu gue bilang ini Zack Snyder masukin si Dave Bautista sama 6 temennya, dengan 6 temennya ini menurut gue nih aktor-aktor atau aktris yang terlihat belum terlalu terkenal. Jadi menurut gue agak sedikit jomplang, bukan karena Dave Bautistanya karena dia cukup kuat, enggak. Dave Bautistanya menurut gue juga dia nggak bisa keluar jalur dari peran-peran sebelumnya yang seperti dia jadi sosok jagoan. Jadi menurut gue harusnya nih di antara 6 orang itu ada minimal 2 atau 3 lah yang kayak kalau kita ngomongin Fast and Furious kan bintang-bintangnya walaupun nggak terlalu yang kelas A banget, tapi kan mereka kan cukup kita kenal kan. Nah kalau di Army of the Dead ini menurut gue penggalan 6 cerita pendukungnya ini menurut gue kurang pas juga.
Atau nanti misalkan ada sequel, anaknya yang jadi jagoan, karena kita lihat kan anaknya juga jago nembak kan, kita lihat kan, dan dia juga mempunyai kayak nyali yang sangat kuat untuk menghadapi zombie, dan dia punya motif kuat, yaitu balas dendam, karena dia ibaratnya jadi menyesal kan, ibaratnya kan jadi ngebunuh ayahnya karena sudah kegigit oleh si Zeus. Menurut gua ke satu aktor yang atau peran si Zeus ini, si Richard Cutron namanya ya, menurut gue dia juga main di film Underworld juga yang berbau-bau zombie gitu, berbau-bau kayak vampir gitu. Menurut gue nih mukanya juga lucu juga ya, maksudnya mirip kayak si vokalisnya si Aerosmith nih, Steve Tyler nih. Tapi menurut gue dia perannya adalah salah satu yang paling menyita perhatian gue sih. Dia cukup bagus di Army of the Dead ini sebagai tokoh villain yang cukup menakutkan ya menurut gue ya. Emosi dia atau temperamen dia ketika dia lihat mencari istrinya, atau istrinya dia lihat demi mencari istrinya itu yang kepala diambil itu menurut gue sih cukup sisi emosionalnya atau sisi menakutkannya tuh cukup dapet ya menurut gue ya. Cuma dia sih menurut gue sih yang bikin Army of the Dead ini terlihat lebih hidup ya. Tapi di luar itu endingnya, kalau ending beberapa temen gue bilang tapi kan dia si Van der Horst itu kan di nuklir, kenapa bisa tetap selamat terus dia naik mobil. Kalau menurut gue pertanyaan itu mungkin bisa gue jawab, mungkin karena dia dimasukin kan waktu adegan terakhir waktu dia berantem sama si Zeus dan dia diselamatin oleh Sid Ludwig-nya itu. Sid Ludwig ini ngomong ntar jadi sutradara nih di Army of Thieves ini, dia jadi sutradaranya. Nah pas dimasukin ke brankas itu, mungkin brankas, kalau kita tahu kan brankas itu kan sebenarnya kan memiliki kemampuan tahan terhadap gempa, terhadap goncangan ataupun apapun gempa lah kita ngomong lah. Mungkin berangkasnya itu kuat kali ya, mungkin tuh. Jadi pas terjadi bom nuklir itu karena di bawah tanah mungkin ya, jadi tuh berangkas itu ngelindungi si Van der Horst. Akhirnya dia mencari jalan, akhirnya dia bisa keluar dari pintu yang ibaratnya kita nggak tahu deh dia dari mana, pokoknya dia bisa keluar, akhirnya dia bisa selamat. Tapi yang gue bingung lagi, kenapa dia nggak langsung jadi vampir? Nah itu pertanyaan gue. Nggak jadi vampir, nggak jadi langsung zombie. Kalau lu lihat di adegan terakhir, lu perhatikan seksama ya perubahan wajahnya ketika dia ngaca di dalam pesawat yang menuju Meksiko itu juga nggak ada lo, mata gue nggak berubah. Tapi gue yang waktu sebelum adegan dia ngeliat tangannya itu gue sempat mikir lah, dia bukan kayaknya sempat kegigit di tangan atau pipi sempat kecakar ya. Nah itu akhirnya kan dimasukin di scene terakhirnya kan oleh si Zack Snyder. Dia tuh ngeliat tangannya tuh akhirnya dia udah nyadar nih bahwa dia tuh adalah salah satu zombie. Tapi kan seharusnya dia nggak tahu juga dia zombie pintar atau enggak kan. Tapi dia kenapa dengan tertawa, menurut gue tertawa dengan penuh kemenangan gitu loh. Apakah dia mau meledakkan diri? Kayak menurut gue enggak ya, meledakkan diri juga enggak ya. Kayak dia mau turun terus dia mau berkuasa kali. Lu tahu sendiri kan kalau kita lihat dari adegan-adegan filmnya kan, pihak tentara Amerika itu kan, atau pihak Departemen Amerika itu kan emang pengen itu jadi tuh senjata rahasia mereka untuk ngebunuh. Makanya kepala yang istrinya si Zeus itu kan pengen diambil kan, seperti itu tuh. Ya menurut gue kalau kalian mau hiburan yang 2,5 jam yang pikiran lagi mumet banget nonton film ini ya oke lah, cukup terhibur. Tapi kalau menurut gue dengan ekspektasi tinggi, film ini sama sekali tuh kita nggak dapetin apa-apa ya, nggak ada sesuatu yang spesial. Adegan-adegan di helikopter tuh mediocre banget menurut gue tuh. Banyak kita temukan di film-film tuh yang sejenis ya, film-film seperti yang kemarin bintangnya si Chloe Grace Moretz itu menurut gue juga mirip kayak ini kan, adegan berantem di sama yang kekelawar itu tuh, baby kekelawar itu menurut gue juga hampir mirip. Terus banyak adegan Peninsula juga seperti itu ditolong oleh helikopter. Terus adegan film Alive juga seperti itu kan, kurang lebih nggak terlalu original gitu gue lihat. Walaupun Netflix ini atau Zack Snyder ini sudah bilang dia akan buat prequelnya, seperti itu sih. Ya kalau kalian ada teori tentang apapun tentang film ini, coba kalian cantumkan di kolom komen ya. Jadi kita saling diskusi. Kalau menurut gue, dibalik gue sambil WhatsApp atau gue nggak konsen nontonnya, menurut gue nih film ini
nilainya tuh nggak setinggi ekspektasi gue ketika gue nonton trailer ya. Iya 6 lah. Kalau 6 cukup lah bagi gue lah. Nggak 7, nggak 8, nggak 9, nggak 10. Kayak gitu sih. Oke, paling sekian dulu ya penjelasan gue untuk kali ini. Ntar kita tunggu aja deh prequelnya di akhir 2021 atau sequelnya. Gue berharap tuh sebenarnya sequelnya sih. Sequelnya sangat gue harapkan dari teori ending yang tadi gue bilang seperti itu sih. Oke, paling sampai sini aja. Kalau ada teori, ada penjelasan lainnya, jangan lupa lu cantumkan di komen. Terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.